warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan anggaran atau budgeting pertemuan ke-14. Kita membahas tentang anggaran laba rugi ya. Setelah UTS dari awal kita membahas definisi anggaran, dimulai dari penjualan, kemudian penjualan produksi, kemudian prediksi produksi, penjualan, prediksi penjualan, kemudian anggaran produksi dibagi lagi anggaran bahan baku mentah atau bahan baku ya, kemudian diteruskan di anggaran biaya tenaga kerja langsung, kemudian dianggarkan langsung dilanjutkan dengan anggaran biaya pabrik atau BOP, kemudian anggaran kapital struktur atau anggaran modal, kemudian anggaran piutang dan anggaran kas, dan yang terakhir kalau dalam semua perusahaan adalah memperhitungkan adanya setelah proses dari depan sampai belakang itu apakah mereka akan laba atau rugi ya, sehingga anggaran laba atau rugi itu sangat penting sekali ya. Dan definisi dari anggaran laba adalah jumlah laba yang diperoleh perusahaan, yang ingin diperoleh ya. Anggaran itu kan rencana ya, perencanaan yang diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional ya, yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan dalam suatu periode tertentu. Kemudian metode terdapat 3 metode ya yang digunakan dalam menyusun anggaran suatu perusahaan, yaitu a posteriori ya. Kemudian yang kedua metode a priori, ketiga adalah metode pragmatis. Untuk gampangnya kita belajar pos itu bahasa Inggrisnya itu adalah terakhir ya, posting itu adalah terakhir, pos ya. Sedangkan a priori adalah prior atau utama, berarti yang didepankan ya. Jadi nanti dari 3 metode ini ada 2 gambaran ya. Yang pertama adalah kita merencanakan anggaran laba itu di akhir ya, di akhir setelah proses produksi, jadi proses penjualan, anggaran prediksi penjualan, kemudian anggaran bahan baku, bahan mentah, anggaran tenaga kerja, BOP dan lain-lain, maka diharapkan bisa menentukan laba, itu yang pos ya terakhir. Sedangkan metode a priori dan pragmatis itu adalah perusahaan itu menentukan laba di depan ya. Contoh misalnya kita mau mulai usaha, itu ada dua pilihan, apakah kita bisa menghitung laba di depan ya. Kalau di depan itu berarti pakai metode prior ya, prior itu di depan, dan pragmatis, atau kita setelah menjalani suatu usaha maka kita bisa menghitung labanya itu di belakang, sehingga pakai metode a pos itu terakhir ya, gitu. Kemudian ini metode a posteriori ya, adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah atau setelah proses penetapan rencana planning keseluruhan ya, termasuk penyusunan anggaran operasional. Berarti dari awal kita pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13, maka itu adalah proses penetapan perencanaan ya. Kemudian anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri ya. Jadi anggaran laba itu adalah anggaran yang terakhir atau outputnya ya. Kemudian laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran tersebut operasional pun disusun oleh perusahaan ya. Setelah ada pendapatan, kemudian ada biaya-biaya, maka akan diketahui keuntungan sehingga laba itu bisa disusun ya. Kemudian anggaran penjualan sebagai titik tolak ya. Titik tolak itu karena penyusunan anggaran operasional, karena kita pakai pos ya. Pos itu maka penyusunan anggaran laba itu di belakang, sedangkan yang paling depan adalah anggaran penjualan ya. Anggaran penjualan itu
diperoleh dari kita memprediksikan suatu kuantiti penjualan ya. Kuantiti penjualan nanti dapat kuantitinya berapa dan harga jualnya berapa, nanti baru di breakdown biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, BOP-nya berapa, kemudian biaya marketingnya berapa, biaya administrasi dan umum berapa, dan lain-lain ya, kayak gitu. Ini gambaran dari a posteriori ya. Gambarnya adalah anggaran labanya di belakang ya, anggaran labanya di belakang. Sedangkan yang di depan tuh adalah proses operasional ya. Proses operasional dimulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi ya, produksi dibagi anggaran bahan baku atau bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung BOP, dan anggaran biaya operasional. Karena biaya operasional adalah selain dari selain dari bahan baku atau bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan BOP adalah biaya administrasi dan umum dan biaya marketing ya gitu. Metode a priori ini adalah metode anggaran di mana jumlah laba ditentukan ini kan tadi pos ya, sekarang kita yang priori di depan ya. Berarti penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba itu ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan secara keseluruhan. Ini dapat dilaksanakan biasanya kalau kita sudah perusahaan tersebut atau usaha tersebut sudah berjalan ya, sudah berjalan dari periode ke periode, sehingga tahu kemarin itu labanya berapa, tahun ini labanya berapa, itu bisa. Atau kedua, sudah tahu harga pokoknya ya, harga pokok barangnya berapa, kemudian harga jualnya berapa, kemudian penjualnya berapa, itu langsung kelihatan ya. Tapi kalau semuanya itu belum diketahui, maka kemungkinan untuk menyusun anggaran pakai metode a priori atau di depan maka kesulitan ya. Kemudian jumlah laba yang akan ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh langsung cara seluruh anggaran operasional. Jadi anggaran itu nanti akan di breakdown ya, di breakdown semua dari dari penjualan sampai laba itu di breakdown. Dan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Karena priori maka anggaran laba itu gambarnya nanti di depan ya, ini di depan ya. Sedangkan yang tadi yang APOS ya, APOS itu adalah anggaran labanya di belakang ya. Sedangkan kalau pakai a priori dan atau metode pragmatis, maka anggaran labanya di depan, di breakdown ya, nanti labanya ini maka penjualannya ini berapa, butuh untuk penjualan itu maka dibutuhkan kapital ya atau dana, untuk produksinya berapa, produksi nanti dibagi lagi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan BOP administrasi umum dan marketing ya. Sedangkan pragmatis juga sama, anggarannya adalah ditentukan di depan ya gitu. Dan pragmatis adalah metode penyusunan laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji ya, berarti ditetapkan di depan. Kemudian dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman ya, kayak tadi saya ngomong itu kemungkinan ini pragmatis itu berarti realistis ya, dari tahun-tahun kemarin maka labanya itu dapat diperkirakan dan dapat direncanakan untuk ke depan ya, sehingga pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaan. Kenapa toh laba itu penting? Karena kalau labanya tidak ada atau rugi, maka kalau kita mau usaha apapun, kalau ininya rugi besar lebih besar biaya daripada pemasukan, maka itu adalah sia-sia ya. Sehingga banyak perusahaan tuh yang jauh-jauh menutup perusahaannya di depan, karena setelah dihitung-hitung biaya pemasukannya itu lebih kecil daripada biaya pengeluaran kayak gitu ya. Kemudian titik tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman ya, atau perbandingan atau suatu standar tertentu yang dianggap layak bagi perusahaan. Berarti semua metode ini ada suatu standarnya ya kayak gitu. Dan ini metode pragmatis hampir sama ya, sama metode prior ya, labanya di depan ya, ini loh labanya di depan ya.
sedangkan anggaran produksinya di belakang. Ini hampir sama, cuma yang di pragmatis adalah laba empiris ya. Empiris apa? Empiris adalah perbandingan ya, perbandingan atau perhitungan ya dari tahun ke tahun. Sedangkan kalau yang prior itu perkiraan ya, perkiraan tapi kita belum ada pengalaman ya, tapi sudah tahu harga jualnya berapa, harga pokoknya berapa, nanti baru di breakdown ya, di breakdown nanti baru tahun kedua nanti akan baru biasanya menuju ke pragmatis. Nanti yang menuju ke pragmatis biasanya yang diturunkan adalah dari anggaran yang dinaikkan adalah anggaran penjualannya supaya labanya naik, dan anggaran produksinya yang diturunkan ya, kayak gitu. Jadi perbedaan ketiga metode pragmatis dan metode a posteriori dan metode a priori terletak pada titik tolak penyusunan laba. Kalau yang pos itu adalah di belakang ya, yang di depan adalah volume penjualan dulu atau anggaran penjualan ya, sedangkan a priori dan pragmatis menggunakan jumlah laba yang di sebagai titik tolak di depan atau priori di depan ya. Jadi besok misalnya ada soal ya, yang di depan itu apa ya, yang di depan adalah metode a priori dan metode pragmatis. Bedanya apa? Kalau pragmatis itu berarti sudah ada empirik ya, empirik yang tahun dari tahun ke tahun itu dia sudah punya datanya ya. Sedangkan yang satunya lagi yang prior itu hanya tahu, kemungkinan hanya tahu harga jualan, harga pokoknya aja, biasanya perusahaan dagang. Tapi karena kita masuk ke dalam anggaran itu biasanya skalanya skala manufacturing. Oke. Nah, kemudian di breakdown lagi ya, adalah anggaran kas ya, di mana adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan dalam periode tertentu. Kita sudah belajar kenapa tak butuh anggaran kas, supaya kita tahu fluktuatifnya itu per periode berapa ya, sehingga kalau kita tahu secara tepat jumlah kasnya itu, maka kita bisa memperkirakan ya semua transaksi per departemen, baik penjualan, produksi maupun lain-lain ya, dan biaya-biaya yang lain. Terus penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan ya, penerimaan itu dari penjualan langsung maupun piutang utang dagang ya, piutang dagang dari customer, dan pengeluaran kalau kita keluar biaya-biaya, dan piutang dagang kita punya utang dagang yang harus dibayar ya. Ini adalah anggaran biaya operasional ya. Anggaran biaya operasional adalah anggaran BAUK ya, BAU ya, anggaran biaya administrasi dan umum ya. Dan satunya adalah biaya marketing atau pemasaran. Biaya operasional adalah biaya semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi ya. Distribusi itu marketing ya, dan penjualan delivery dan penjualan produk perusahaan, serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi ya, kayak tenaga direkturnya, nanti supervisornya berapa ya, dan lain-lain. Kemudian anggaran biaya operasional itu sangat penting. Kenapa? Semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas dan aktivitas penjualan dan distribusi perusahaan ya, produk perusahaan, dan anggaran biaya administrasi dan umum ya, yang satu BAU dan satunya biaya marketing, dan semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional di kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Oke. Kemudian anggaran biaya pemasaran ya, sebagian besar bersifat tetap ya jumlahnya, karena kalau marketing itu salesnya gonta-ganti, nanti juga kalau saya punya usaha atau pernah kerja di perusahaan, nanti akan tahu kalau marketing kita sales kita seringkali ganti-ganti orang ya, maka itu juga masalah bagi perusahaan atau usaha yang akan ditangani ya. Sementara bagian lain bersifat fluktuatif dengan volume aktivitas. Kenapa? Contohnya misalnya kalau permintaan barang semakin banyak ya, salesnya sama ya, tapi biaya kirimnya ya mungkin lewat JNE atau lewat shop lewat paket itu akan fluktuatif ya. Kalau semakin laris, maka biayanya akan semakin bertambah ya. Kemudian kelompok biaya pemasaran yang bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh volume
adalah gaji staf ya, administrasi dan umum ya. Jadi dari gaji wiraniaga atau SPG ya. Kemudian gaji penyelia itu supervisor ya. Kemudian biaya penyusutan registrasi kantor pemasaran, kemudian biaya penyusutan nilai dari gudang, biaya registrasi kendaraan atau aktivitas tetap dan lain-lain ya. Kemudian biaya yang bersifat variabel dan jumlahnya dipengaruhi oleh berbagai jenis aktivitas ya, ini besok bisa keluar ya, misalnya ya nanti yang biaya tetapnya apa, biaya variabel apa ya. Kemudian jenis dan biaya adalah komisi penjualan ya. Komisi penjualan itu nanti buat sales ya, nanti kalau semakin semakin istilahnya ordernya semakin banyak, maka pendapatan dari sales akan semakin bertambah, dan itu menambah biaya dari perusahaan ya, ditanggung oleh perusahaan. Biaya iklan ya, semakin saya naik turun, kalau pas turun biaya iklannya akan naik ya. Kemudian biaya pergudangan, kalau barang-barang yang disimpan itu misalnya kayak truk itu sangat butuh gudang ya, karena supaya akibat tetap itu tidak rusak. Kemudian biaya pengepakan, ukuran volume juga pengaruh ya, biaya pengiriman, kemudian pembelian kredit dan penagihan. Itu kalau kita kemarin saya belajar anggaran piutang ya, kalau semakin banyak pelanggannya, maka nanti harus tepat dalam memperkirakan umur piutang ya, kayak gitu. Kemudian administrasi pemasaran, jumlahnya persiapan pelanggan, transaksi dan jumlah faktur. Kalau zaman dulu semakin ordernya semakin banyak, maka cetakannya kertas semakin banyak, dan satu perusahaan itu biasanya pesannya istilahnya satu pesan itu berapa karton ya dari fakturnya. Dan anggaran biaya penjualan terdiri dari biaya penjualan dan biaya pemenuhan pesanan ya. Kemudian biaya penjualan adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari penjualan produk perusahaan ya. Ini besok bisa keluar ya, misalnya biaya penjualan tapi jawabannya adalah keseluruhan keseluruhan biaya untuk berkaitan untuk memenuhi seluruh produk sesuai keinginan konsumen ya. Itu salah ya, nanti kalau jawabannya soalnya biaya pemenuhan, pilihannya nanti yang sesuai ya, ini bisa keluar juga. Kemudian biaya administrasi dan umum atau BAU ya, adalah biaya yang jumlahnya relatif tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Biaya ini tergolong biaya tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang direncanakan untuk berubah. Misalnya ada pengetatan karyawan ya dikurangi, atau mau ekspansi buka cabang, itu pasti berubah ya. Perubahan besarnya BAU, khususnya perubahan yang berupa penambahan biaya, dapat disebabkan oleh berbagai hal baik yang direncanakan oleh secara internal maupun faktor eksternal tidak terhindarkan. Misalnya kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, tarif listrik kan kita tidak bisa ngomong sama PLN, Pak tidak boleh naik gitu. Terus kemudian tarif listrik, air dan telepon ya, kan kita tidak bisa memutuskan bahwa kita menolak kenaikannya. Berarti yang tidak dapat, faktor eksternal tidak dapat dihindarkan dari luar ya. Kemudian anggaran biaya administrasi umum, nanti ada gaji administrasi ya, dan gaji manajer dan direktur, supervisor ya, penyelia, korespondensi itu surat menyurat, paket atau biaya bunga kredit, macam-macam biaya. Sedangkan yang satunya adalah biaya penyusutan ya, biaya sewa, biaya kantor, biaya telepon, administrasi listrik kantor, alat tulis, penyusutan gedung kantor, dan penyusutan kendaraan. Ini contohnya ya. Contohnya anggaran laba rugi ini bisa ditetapkan pakai dua metode, yang di sana di depan maupun yang di belakang. Kalau yang ini berarti yang di depan adalah pakai prior ya, prior maupun pragmat kalau yang ini pos ya, karena dimulai dari penjualan ya, lewat metode pos nih kalau yang ini, karena penjualannya di depan ya, sedangkan laba ruginya di belakang. Ini contoh ya, anggaran penjualan totalnya 64 miliar ya, dari triwulan 1 sampai triwulan 4, berarti 3 bulanan ya. Potongan penjualannya sebesar 1.344.672.000. Penjualan bersihnya adalah
63 miliar ya, 55.328.000 ya. Sedangkan anggaran produksinya ini diberi ini dari pos ya, ini kan dari penjualan berarti pos ya, pos kan terakhir. Ini biaya produksi yang keluar adalah ini adalah 16.547.000 rupiah, sehingga biaya per unitnya per piece-nya adalah 37.778. Ini perkiraan untuk harga pokoknya ya. Dan biaya barang jadi persediaan awal 90 juta. Ini ada barang jadi keseluruhan, biaya per unitnya ya. Kemudian beban pokoknya, nanti baru dibuat laporan laba rugi ya, laba rugi dan beban administrasi di posting semua ya, nanti baru tahu nanti ini buatan laba ruginya ya. Penjualan 64 miliar ya, penjualan bersihnya 63 miliar 55.328.000 rupiah, bebannya 16 miliar 701.401.709.4 rupiah, sehingga laba kotornya adalah 46 miliar ya. Kemudian beban operasionalnya kan terdiri dari dua, ini besok bisa keluar. Beban operasional terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi ya. Itu berarti laba operasionalnya adalah 41 miliar 189.326.290.6 rupiah ya, sehingga laba sebelum pajaknya dikurang-kurang adalah 40 miliar. Perkiraan PPh-nya pajak ya, pajak badan itu 25%, laba bersih setelah pajak adalah 30 miliar 350 juta 6.502,95.95 rupiah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti besok pertemuan ke-15 nanti kita belajar tentang bahan-bahan yang akan keluar dari bantu UAS, jadi setelah pertemuan 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Apakah ada pertanyaan? Ini saya benar ya, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri apakah ada pertanyaan? Nanti diulang lagi ya, nanti besok mesti ada pertemuan, nanti pertemuan ke-15 sebelum UAS, nanti kita akan membahas, dan saya harap nilainya dari kelas budgeting atau anggaran bisa AB lah ya, asal kalau saudara ikut ujian UTS dan UAS presensi lengkap, kemungkinan bisa A ya gitu. Oke, kalau tidak ada, saya izin pamit dulu. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya pamit dulu. Insya Allah kita ketemu seminggu depan di pertemuan ke-15 hari Selasa sore dalam keadaan yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.